Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Amalia dari kelas akuntansi Malang semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji statistik menggunakan Excel. Yang pertama yaitu perhitungan sampel menggunakan rumus Lofin. Rumus Lofin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Lofin ini biasa digunakan dalam penelitian survei di mana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi. Dengan rumus N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah NE kuadrat. Dengan N sendiri adalah jumlah sampel yang dicari, untuk N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah nilai margin of error, besar kesalahan dari ukuran populasi. Misalnya, jumlah populasi siswa adalah 210 dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah ketemu 137,704,918. Dimasukkan ke rumusnya 210 dibagi 1 ditambah 210 dikali 0,05 kuadrat. Dan hasilnya 137,704,918 dibulatkan ke atas menjadi 138. Ini menjadi populasi sampel minimal 138. Yang kedua yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dalam contoh kasus di sini yaitu peneliti akan melakukan penelitian mengenai motivasi dan minat belajar siswa kelas 12 di SMA Pasti. Misal dalam kelas tersebut terdapat 30 siswa yang akan dijadikan sampel penelitian dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Dari 30 siswa tersebut, sebagai responden yang telah mengisi kuesioner yang berisi 4 indikator pertanyaan, X1 sampai X4. X1 sampai X4 ini merupakan contoh indikator pertanyaan ya, dengan tingkat nilai 1 sampai 5. Dengan ketentuan R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dengan signifikansi kesalahan 0,05 dan jumlah sampel adalah 30. Untuk pertama kita mencari R hitung. R hitung menggunakan rumus Corel. Rumus Corel kita mencoba hitung di sini ya. Sama dengan Corel. Kita pakai ini saja. Ya. Sama dengan Corel. Array satunya kita isi dengan indikator pertanyaan pertama. Kita blok. Untuk array 2-nya kita isi dengan jumlah dari nilai indikator. Tinta kunci menggunakan F4. Ya, sudah ketemu hasilnya. Dan ini langsung saja digeser juga bisa ditarik. Untuk hasil di sini R tabelnya adalah 0,361. Untuk R tabel sendiri sudah saya siapkan di sini. R tabelnya adalah 30 sampel, yaitu 0,361. Untuk di sini adalah R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Untuk ini juga indikator pertanyaan kedua juga R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Untuk data ini dinyatakan valid. Dan untuk hasil dari perhitungan validitas sendiri, ini bisa dilihat indikator pertanyaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk R hitungnya dan R tabelnya, R hitung semuanya lebih besar dari R tabel 0,361
maka untuk pernyataan tersebut dinyatakan valid. Ya. Untuk selanjutnya kita mencari varian untuk menentukan uji reliabilitas ya. Untuk mencari varian tersebut kita menggunakan rumus VAR ya. Menggunakan rumus VAR sama dengan VAR, lalu diblok dari indikator pertanyaan pertamanya. Diblok dari indikator pertanyaan pertama, maka ketemu hasilnya sekian. Ini bisa dihitung menggunakan VAR, lalu diblok, juga bisa langsung ditarik. Kita untuk ini adalah kita menentukan jumlah variannya. Jumlah varian adalah dari varian indikator pertanyaan pertama sampai dengan varian indikator pertanyaan keempat kita jumlahkan. Dan kita mencari varian total. Bagaimana mencari varian totalnya? Mencari varian totalnya kita menggunakan rumus VAR diblok ya untuk jumlah dari nilai indikator pertanyaannya, jumlah ini diblok ke bawah menggunakan rumus VAR seperti ini ya. Ya. Selanjutnya untuk uji yang ketiga, yaitu uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas itu nilai acuannya itu adalah 0,7. Jika nilai kromat alfa lebih dari 0,7 maka berkesimpulan variabel. Jika nilai kromat alfa kurang dari 0,7 maka berkesimpulan tidak variabel. Untuk nilai kromat alfa sendiri, mari kita hitung dengan rumus ini 4, ini maksudnya 4 indikator pertanyaan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Dan untuk nilai dibagi 3-nya sendiri ini adalah dari indikator pertanyaan ini dikurangi 1. Terus dikali 1 dikurangi tadi jumlah varian dan dibagi varian total ya. Dikurangi jumlah varian dan dibagi varian total dari nilainya. Ini untuk rumusnya. Ini untuk rumusnya ya. Dan ketemu 0,83873118. Ya. Nilai kromat alfanya lebih besar dari 0,7 maka berkesimpulan reliable dari data tersebut. Selanjutnya untuk uji yang keempat yaitu uji goodness of fit yang masih termasuk ke dalam uji instrumen normalitas ya, uji normalitas goodness of fit sendiri digunakan untuk menentukan apakah suatu data berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoritik tertentu, misalnya Norman, Sergam, atau Python. Uji normalitas dengan menggunakan uji goodness of fit. Berikut data nilai siswa yang akan diuji. Di sini saya menggunakan data kelompok ya dengan jumlah populasi 30 orang. Ini untuk nilai data kelompoknya 52 sampai 57, 58 sampai 63. Ini untuk B-nya berarti jumlah populasinya 30. Untuk C-nya kita cari itu nilai tengahnya ya. Untuk C-nya itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari data kelompok ini. Kalau di sini saya menggunakan rumus 52 dibagi 5 sisi, 52 ditambah 5 sisi dibagi 2 ya. Terus untuk sisi ini adalah dari V dikali C. Kalau untuk X, I, X bar, yaitu dari ini, X, I sendiri, lalu untuk dikurangi X bar ya, X
berarti dikurangi X bar dari X ini sendiri, terus dikurangi X barnya. X barnya itu ini ya, rata-rata ya. X barnya itu ini, X barnya itu dari ini ya, isinya ini ya, jumlah dari jumlah visinya ini, terus dibagi ini ya, jumlah populasinya yaitu 30 visi dibagi jumlah populasi itu menjadi X bar ya, atau rata-rata. Untuk X bar ini berarti dari XI nilai tengah ini dikurangi dengan X bar ini. Untuk XI min X bar kuadrat yaitu XI min X bar ini dikuadratkan ya, terus kalau Pi dalam kurung XI min X bar kuadrat, yaitu berarti dari ini nilai ini terus dikalikan dengan ini XI min X bar kuadrat, ketemu jumlahnya 402. Terus kita mencari standar deviasinya ya. Kalau dari standar deviasi ini sendiri dicari dari ini, jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi dengan ini ya, dibagi dengan jumlah, terus dikalikan dengan ini, bukan kesalahannya. Untuk standar deviasinya ketemu 11,5862 ya. Dan selanjutnya kita mencari batas kelas bawah, batas kelas atas. Untuk batas kelas bawah sendiri kita mencari dari batas dari kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi 52 menjadi 51,5, 58 menjadi 57,5 dan seterusnya. Dan untuk batas kelas atas ditambah 0,5. Berarti 57,5, 63,5 dan seterusnya. Untuk Z sendiri, Z bawahnya itu kita cari dari batas kelas bawah dikurangi dengan X bar lalu dibagi dengan standar deviasinya ya. Di dalam kurungkan dulu batas kelas bawahnya dikurangi dengan X bar terus dibagi dengan standar deviasi seperti ini. Untuk batas kelas atasnya sama saja, dari batas kelas atas ya dalam kurungkan dikurangi dengan nilai X bar terus tutup kurung dibagi dengan standar deviasinya ya, itu ketemu hasilnya. Untuk tabel Z sendiri untuk kelas bawahnya itu kita menggunakan rumus norm shift ya. Terus kita kesini norm shift dan kita plot dari Z batas kelas bawahnya ya. Dan untuk kelas atasnya kita juga pakai norm shift, terus kita plot dari Z batas kelas atasnya. Plot itu cuma hanya klik untuk batas kelas atasnya ya. Untuk PI atau proporsi ya, kita menggunakan rumus ABS dari tabel Z yang bawah ya. Dari tabel Z yang bawah ini dikurangi dengan tabel Z yang atas. Berarti rumus ABS ini rumus ABS
bagian bawah dan bagian atas. Terus kita mencari nilai EI atau nilai harapan. Nilai harapan sendiri itu kita peroleh dari nilai ini. Dari nilai proporsi ini dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan jumlah populasinya ya. Dan seperti itu seterusnya dikalikan dengan jumlah populasinya. Dan untuk nilai ini EI kuadrat dibagi EI sendiri ini kita peroleh dari ini ya, ini berarti jumlah populasi untuk yang pertama mendapatkan nilai ini berarti 3 dikurangi ini ya, dikurangi EI yang atas dikuadratkan terus dibagi ini EI yang atas ya. Iya. Seperti ini ya. Untuk bentuk rumusnya. Lalu kita sama saja yang bawah juga seperti itu. Untuk ditulis lagi seperti itu bisa atau ditarik langsung ketemu hasilnya ya. Terus ini untuk jumlahnya kita sum dari ini semua. Ini ya. Kita sum. Terus dimasukkan ke rumus C-square-nya. C-square atau X² ya. C-square-nya ketemu 6,76191. Atau kalau dengan menggunakan rumus, ini rumusnya ya. Jumlah OI min EI kuadrat dibagi EI. Ini ya berarti ya. Dengan X kuadrat merupakan C-square, OI merupakan observation value, dan EI merupakan expected value. Ya. Dengan DF derajat kebebasan K min 3 sama dengan 5. Dengan menyebabkan kesalahan yaitu 0,05 ya. Untuk nilai tabelnya sendiri, nilai tabel dari X kuadrat atau uji square ini adalah 11,0705. Untuk dimasukkan, setelah itu dimasukkan ke uji hipotesisnya ya, menggunakan rumus X kuadrat yaitu 6,761991 lebih besar dari nilai tabel X kuadratnya tabel adalah 11,0705. So diterima dan H ditolak. Kesimpulannya populasi nilai siswa berdistribusi normal. Karena H diterima dan H ditolak ya. Signifikan uji nilai X2 dihitung dibandingkan dengan nilai X2 tabel square. Jika nilai X2 hitung lebih kecil dari nilai X2 tabel, maka H diterima dan H ditolak. Jika nilai X2 hitung lebih besar dari nilai X2 tabel, maka H ditolak dan H diterima. H diterima maka nilainya normal. Untuk kasus di sini H diterima ya, karena nilai X2 hitungnya lebih kecil dari nilai X tabelnya. Ya, berarti dari data ini berdistribusi normal. Untuk yang uji ke 5 ya, uji ke-5 yaitu uji hipotesis ya. Uji hipotesis menggunakan uji sampel berpasangan. Lanjut ya uji ke-5 ya. Uji ke-5 yaitu uji hipotesis. Uji T sampel berpasangan. Uji T berpasangan sendiri merupakan salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas yang diberikan dengan adanya hubungan nilai pada
sampel yang sama berpasangan. Ini ya teman-teman. Ini ada sampel sebelum dan sesudah. Sebelum pengujian dan sesudah. Untuk pertanyaannya adalah apakah penggunaan metode belajar baru punya dampak terhadap usia kemampuan? Berarti ini sebelum diajarkannya metode pembelajaran baru ya. Dan ini adalah nilai yang diperoleh siswa ketika sudah diajarkan metode pembelajaran baru. Ya, dengan hipotesisnya, tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Ya. Untuk yang pertama, berarti kita mencari rata-ratanya dulu. Untuk sebelum dan sesudah. Untuk sebelumnya kita berarti menggunakan rumus average. Average ya, terus ini juga dari ini sama dengan average. Untuk yang sudah juga sama menggunakan rumus average ya, lalu dijual dari sini. Untuk rumus simpangan bakunya menggunakan rumus STJEP. Menggunakan rumus STJEP, lalu kita blok dari yang sebelum. Terus yang untuk sesudah juga sama menggunakan rumus STJEP, kita blok dari yang sudah. Ya. Untuk variannya sendiri, mencari varian ya. Mencari varian sendiri yaitu menggunakan rumus var. Sama saja kita blok dari 1 sampai 20. Dan untuk yang sesudah juga seperti itu, kita blok dari 1 sampai 20 ya. Terus ini kita mencari beta, itu derajat kebebasan ya. Yaitu dengan rumus N1 plus N2 dikurangi 2 ya. Ya, berarti N1 plus N2 berarti 20 tambah 20 tidak ada perbedaan populasi di sini ya antara sudah dan sebelum, berarti 20 ditambah 20 dan dikurangi 2 ketemunya 38. Lalu kita mencari selisih rata-ratanya ya, selisih rata-rata sebelum dan sesudahnya. Berarti rata-rata sebelum kita kurangi dengan rata-rata sesudahnya. Dan kita mencari varian satunya ya dibagi dengan N satunya. Untuk varian satunya berarti ini ya 179,052632 dibagi dengan N-nya adalah N satunya adalah 30 ya. Untuk varian 2-nya berarti kita dari ini varian 2 terus dibagikan dengan N-nya sama ya 30 ya. Terus untuk mencari koefisien korelasinya. Untuk mencari koefisien korelasinya itu menggunakan rumus Person ya, menggunakan rumus Person. Terus kita blok yang ini ya kita blok array pertama kita isi dengan blok yang sudah. Terus array keduanya kita isi dengan blok yang untuk array pertamanya kita isi dengan blok yang sebelum. Dan untuk array 2-nya kita isi dengan blok yang sesudah ya. Jadi ketemu koefisien korelasinya. 2 koefisien korelasi. Dari koefisien korelasi ini dikalikan 2 ya. Ketemu hasilnya. Terus untuk yang ini ya, simpangan baku dibagi dengan akar N1. Ya. Berarti simpangan bakunya tadi berapa? Simpangan baku sebelumnya berarti ini 13,381 dibagi dengan N akar N1 ya. Berarti akar dari 20. Ya, kalau di sini saya menuliskan rumusnya itu berarti dari simpangan bakunya ini kita bagikan dengan 20 dikuadratkan dengan
0,5. Dan ya, untuk mencari itu seperti itu juga ya, diakarkan dengan untuk simpangan baku yang kedua, yaitu dari simpangan baku sesungguhnya, ya, dari simpangan baku sesungguhnya terus dibagikan dengan n akar dari 20-nya. Simpangan baku sesungguhnya dibagi dengan akar 20. Tadi ini ya, dibagi dengan akar 20-nya. Ya. Kenapa saya menuliskan di sini pangkat 0,5? Karena pangkat 0,5 itu sama dengan diakarkan 2 ya. Sama dengan diakarkan, sama dengan 20 akar. Ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti ini, kayak sama dengan x1 dikurangi x2 terus dibagi akar dari x1 kuadrat dibagi n1 tambah s2 kuadrat dibagi n2 dikurangi 2r dalam kurung s1 dibagi akar n1 dalam kurung n2. Ya. Dengan S1 pangkat 2 adalah varian sampel 2, S2 kuadrat adalah varian sampel 2, R adalah korelasi antara kedua sampel, dan X bar 1 adalah rata-rata sampel 1, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2, S1 merupakan simpangan baku sampel 1, dan S2 merupakan simpangan baku sampel 2. Lalu kita masukkan ya ke dalam rumusnya. Ini berarti kita mencari ini dulu ya. Variannya S1 dibagi dengan N untuk ini ya, berarti setelah itu kita mencari nilai ini S1 kuadrat ditambah 10 kuadrat ini ya, berarti kan ini varian yang ini varian 1 jadi N1 terus ditambahkan varian 2 jadi N2. Hasilnya ini ya untuk yang ini. Terus ini kita mencari yang ini 8,9 tapi 2R 2 koefisien korelasi dikalikan dengan S1 N1 tapi simpangan baku akar 1 terus dikalikan lagi ini ya, dikalikan simpangan baku dibagi akar N2 nya. Jadi ini dikali ini dan ini ya, kita untuk menemukan hasilnya ini ketemu hasilnya, lalu kita kurangkan ya antara yang ini yang varian 1 dibagi N1, varian 2 dibagi N2 dikurangkan dengan 2R kita kurangkan, jadi sudah digunakan ini berarti ketemu hasilnya 1,51 ya. Terus setelah itu, setelah ketemu hasilnya ini, nanti kita kuadratkan ya, berarti sama dengan hasil ini di akar kuadratkan ketemu ini hasilnya. Terus terakhir kita mencari solusinya. Solusinya ini 3,90. Dari mana itu? Dari ini X bar 1 dan X bar 2 ya. Berarti ini fungsi rata-ratanya. Ini sudah rata-ratanya. Ini 4,5 dibagi dengan 1,253. Ketemu solusinya 3,590 187,632. Dan untuk di tabelnya sendiri itu nilainya adalah 2,024
164. Dalam ketentuan kriteria terima Ho apabila min tabel kurang dari begitu, kurang dari tabel ya. Untuk tabelnya sendiri, min tabelnya sendiri berarti min 2,024. Dan untuk tabelnya sendiri adalah 2,024. Dan kehitungnya tidak ada di antara nilai min tabel dan nilai tabel ya. Berarti ini punya ditolak. Terimbang H1, kesimpulannya adalah terimbang H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah ya. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan ya mengenai uji statistik, penggunaan uji statistik dalam kali ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.